Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian tentang bagaimana kita bisa melakukan sendiri simulasi KPR kita untuk kasus yang bunganya fix terus dilanjutkan dengan floating. Jadi bunga fix floating. Nah, topiknya itu yang akan dibahas adalah overview gimana kita bisa melakukan simulasi KPR menggunakan template Excel dari Microsoft. Jadi, maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita akan menggunakan template. Template itu adalah Excel yang udah dibikinin sama Microsoft. Jadi kita tinggal pakai semua rumus-rumusnya udah di situ. Kita tinggal pakai aja yang udah di provide sama Microsoft. Nah, untuk case study-nya sendiri di sini plafonnya 1 miliar, which is the pinjamannya itu 1 miliar untuk tenor 10 tahun. Dan aku juga melakukan sensitivity analysis untuk efek tenor yang lebih pendek, misalnya apa yang akan terjadi dengan KPR-nya. Jadi ini adalah gambar window dari Microsoft Excel ketika kita membuka template dari Microsoft Excel yang ada di programnya ini. Nah, jadi Excel tuh memberikan berbagai macam template yang bisa kita pakai, udah ready, tapi yang kita pakai sekarang untuk KPR itu namanya Mortgage Loan Calculator. Kita tinggal klik aja template-nya, terus habis itu kita create. Nah, jadi tampilannya seperti ini unitnya masih dalam US dollar atau dalam dolar, kita ganti aja jadi IDR biar lebih enak lihatnya. Oke. Nah, purchase price ini adalah harga jual dari rumah, misalnya harga jualnya itu 1,25 M ya, 250, 123, 456. Ya, 1,25 M. Terus habis itu durationnya misalnya 10 tahun kan tadi, berarti 120 bulan. Terus habis itu yang kita hutang adalah 1 miliar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu. Sekarang kita harus tentuin dulu nih bunga yang kita dapat dari bank berapa. Ini kita bikin fake case aja skema KPR kita. Misalnya dari bank OCBC NESP. Bank OCBC NESP karena bank ini yang aku pakai buat KPR aku. Nah, ini misalnya dia kasih skema fix sebesar bunganya 6% selama 2 tahun. Setelah itu, setelah 2 tahun, skemanya akan berubah menjadi floating. Nah, kita nggak tahu nih bunganya berapa, karena kita nggak dikasih rumus ya sama bank-bank, cuman bilang sama kita kalau floating itu akan mengikuti rate dari Bank Indonesia, begitu. Nah, tapi sebenarnya kita nggak tahu rumusnya gimana dan berapa. Ini bisa 10%, bisa 12%, bisa 14%, bisa 15%. Nah, buat average aja kita ambil konservatif, kita anggap 13% ya. Ini berarti setelah tahun kedua, bunganya akan menjadi 13%. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih skemanya. Misal kita ngambil Bank OCBC NSP, kita dikasih skema seperti ini. Kita pengen simulasi. Caranya gimana? Nah, kita pakai si Excel ini kan. Terus kita masukin aja. Purchase price-nya udah benar, segini. Interest rate-nya bisa kita sesuaikan ya, 6% selama 2 tahun. Tenornya 10 tahun, oke, sambil kita catat ya. 10 tahun. Tenornya. Terus habis itu loan amount-nya 1 miliar. Nah, ini adalah yang sebelah kanan ini adalah result dari simulasinya. Monthly loan payments berarti yang harus kita bayarkan cicilan per bulannya. Jadi ini adalah cicilan pertama kita selama 2 tahun karena bunganya masih fix. Dan cicilannya ini bentuknya itu tetap, maksudnya kita nggak akan berubah selama 2 tahun itu ya udah 11 juta 100 ini. Ini apa sih namanya ya? Cicilan fix 2 tahun. Apa yang terjadi kalau misalnya kita play with the duration? 5 tahun ya, misalnya. Berarti ini bakal jadi setengahnya. Of course, loan payments-nya bakal lebih naik buat cicilan tiap bulannya. Gitu. Nah, sekarang setelah 2 tahun ini apa yang terjadi? Kan floating kan. Nah, kita pengen tahu dong cicilan floating kita berapa. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus buka si amortization table ini dulu. Kita harus tahu sisa hutang kita setelah tahun kedua ini berapa dengan cara membuka si amortization table sheet. Nah, jadi
si amortization table ini sebenarnya tuh menjelaskan bagaimana perubahan hutang kita sisanya itu dari bulan ke bulan. Nih kita ubah aja dulu ya ke IDR biar gampang. Nah, jadi opening balance kita tadi 1 miliar ya. Di akhir bulan ke-24, closing balance kita di 635 juta. Oke. Nah, jadi ini opening balance-nya di bulan ke-24, ini closing balance-nya. Jadi di table ini tuh, ini opening balance tuh starting hutang kita. Sedangkan closing itu adalah sisa hutang kita di akhir bulan pertama gitu. Jadi closing di bulan pertama akan sama dengan opening di bulan kedua gitu ya. Nah, ya udah, jadi setelah 24 bulan itu sisa hutang kita tuh tinggal 635 juta. Gitu. Ini untuk skema yang 5 tahun ya. Aku copy dulu. Catat. Hutang setelah 2 tahun. Itu untuk yang 10 tahun juga bisa kita masukkan. 120 bulan. Itu sisanya adalah di 844 juta. Nah, ini kita catat gitu. Nah, ini kan kelihatan ya kalau misalnya duration kita lebih besar, terus duration kita lebih pendek, cicilan kita lebih besar, terus habis itu sisa hutang kita juga setelah 2 tahun itu akan lebih kecil. Nah, sekarang kita pengen tahu nih perubahan cicilan kita setelah masa fix. Caranya adalah kita masukkan sisa hutang kita ke dalam loan amount sisanya, tapi duration-nya kita kurangi. 120 minus 24, karena dikurangi 24 bulan, 2 tahun yang pertama. Nah, jadinya dengan hutang 840 juta, sisanya dengan duration tersisa adalah 8 tahun, itu, oh ya, bunganya lupa diganti, sama bunganya 13%, cicilan kita akan naik menjadi 14 juta 200. Gitu. Nah, ini yang biasanya bikin orang-orang kaget, kenapa pas floating, itu cicilannya langsung naik. Gitu. Nah, sekarang untuk yang case satunya, kita copy lagi juga sisa hutangnya, tapi kan ini tadi dari 5 tahun, berarti 60 kurangi 24, tinggal 3 tahun. Juga naik. Gitu. Nah, oke, ini dia berubah dari 19 juta menjadi 21 juta. Yang satunya berubah dari 11 juta menjadi 14 juta. Ini hal-hal yang biasanya bikin orang kaget gitu. Ketika floating cicilannya berubah drastis. Makanya ini yang harus kita perhatikan untuk skema fix and floating. Karena nanti kita akan menghadapi shock karena bunganya tiba-tiba naik gitu. Terus yang harus kita perhatikan juga adalah berapa total uang yang kita keluarkan. Semuanya untuk membayar KPR kita. Nah, kalau yang ini kan berarti ininya 2 tahun. Berarti kita kali 24. Tambah cicilan floating dikali sisanya 96 bulan ya tadi ya. Oke. Yang satunya juga, tapi 5 tahun. Ini kali 24 ditambah cicilan yang floating dikali 36 bulan. Oke. Gitu. Jadi ini dua kasus ini akan kita bahas.
warnain dulu biar gampang kelihatan. Oke, nah jadi ini adalah uang yang akan kita keluarkan gitu untuk membayar hutang kita. Dengan kita mengambil tenor yang lebih lama, uang yang akan kita keluarkan juga akan lebih banyak. Jadi kita tadi berhutangnya 1 miliar, tapi karena kita membayar itu dalam jangka waktu 10 tahun, kita harus membayarkan bunga total sebesar kira-kira 629 juta gitu. Sedangkan untuk yang 5 tahun, kita memang cicilannya lebih besar, tapi bunga yang kita bayarkan juga makin sedikit, 234 juta gitu. Udah sekian aja untuk yang sesi yang kali ini. Nanti selanjutnya aku akan bakal share tentang gimana simulasi untuk yang KPR Smart Trade. Jadi bukan yang skema fix and floating, tapi yang kita dikasih rumusnya sama bank.